Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua dimanapun saudara-saudara berada pada saat ini. Kiranya kekuatan dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua, dan semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu. Pada malam hari ini sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, Bapa yang mulia, Bapa yang kekal. Kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena pertolongan Tuhan di sepanjang hari ini, kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini, melakukan tugas tanggung jawab kami, mengerjakan segala aktivitas kami dengan pertolongan Tuhan. Saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah kami pengetahuan dan bimbinglah kami agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Bukalah hati kami ya Tuhan, bukalah pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat kami lakukan dalam setiap kehidupan kami dan menjadi berkat bagi kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudaraku yang terkasih, kita semua tahu bahwa waktu adalah sesuatu yang tidak bisa dibeli, tidak bisa diulang, dan tidak bisa dihentikan. Setiap detik yang berlalu membawa kita lebih dekat pada tujuan akhir hidup kita. Dalam kehidupan yang penuh kesibukan ini, terkadang kita terjebak dalam rutinitas tanpa menyadari bahwa waktu terus berjalan. Pernahkah kita bertanya kepada diri kita sendiri, apakah kita sudah menggunakan waktu dengan bijaksana? Apakah kita sudah melibatkan Tuhan dalam setiap keputusan yang kita buat? Menghitung hari bukan hanya sekedar menunggu detik berlalu, tetapi juga mengukur nilai hidup kita di hadapan Tuhan. Musa yang diutus Tuhan pernah meminta kepada Tuhan untuk mengajarnya menghitung hari-hari supaya memperoleh hati yang bijaksana. Musa adalah contoh yang baik bagi kita dalam hal menghargai waktu. Dalam kitab Mazmur pasal 90 ayat 10, Musa mengetahui bahwa waktu hidup manusia sangat terbatas dan berlalu dengan cepat atau terburu-buru. Itu sebabnya Musa memohon hikmat Tuhan agar dia dapat menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Menghitung hari berarti mengevaluasi dan memperhatikan waktu kita. Peristiwa apapun yang terjadi, baik atau buruk, kita sudah melewati hari-hari itu. Namun apakah benar kita sudah menggunakan waktu dan hari-hari kita untuk melakukan perintah Tuhan? Mengapa kita harus memperhatikan waktu hari-hari kita? Yang pertama, waktu adalah hidup. Setiap detik yang kita habiskan adalah bagian dari hidup kita yang tak akan pernah kembali. Oleh karena itu, jangan biarkan waktu berlalu tanpa makna. Kita perlu bertanya kepada diri kita sendiri, apakah kita hidup sesuai dengan panggilan Tuhan? Apakah kita mengisi setiap momen dengan sesuatu yang berarti bagi kerajaan Tuhan? Ini berbicara tentang berapa panjang hidup kita. Jika hidup kita selesai, waktu kita pun selesai. Oleh karena itu, perhatikan apa yang kita kerjakan sekarang. Jangan menunggu sampai besok dan jangan menunda sampai tua, karena kita tidak mungkin memutar waktu kembali yang sudah lewat. Yang kedua, waktu adalah kesempatan.
Apabila kesempatan datang, jangan buang kesempatan itu. Bila kesempatan belum terlihat, jangan hanya menunggu kesempatan, tetapi carilah dan kejarlah kesempatan itu. Bahkan ciptakan kesempatan. Kesempatan yang diberikan Tuhan mungkin hanya datang sekali. Apa yang kita lakukan dengan kesempatan itu menunjukkan seberapa besar kita menghargai anugerah Tuhan. Mari kita berdoa agar Tuhan memberikan kita keberanian untuk mengambil setiap kesempatan yang Dia berikan dan hikmat untuk menggunakannya dengan benar. Hidup kita hanya sekali. Kita tidak bisa akan kembali lagi setelah kita meninggalkan dunia ini. Jangan sia-siakan kesempatan yang diberikan Tuhan kepada kita. Yang ketiga, waktu adalah catatan kehidupan kita. Perjalanan dan kisah hidup manusia terangkai dalam bingkai waktu. Semua yang kita pikirkan dan kita lakukan tercatat dalam buku kehidupan dan semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Dalam kitab Wahyu, pasal 14 ayat 13, pada bagian terakhir menuliskan bahwa segala perbuatan kita menyertai kita. Jadi penting bagi kita untuk memperhatikan apakah yang kita kerjakan saat ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, waktu adalah aset yang paling berharga yang kita miliki. Namun seberapa sering kita menyia-nyiakannya untuk hal-hal yang tidak memiliki nilai kekal. Bagaimana kita melewati hari-hari kita selama ini? Apakah kita masih melewatkan hari-hari yang kita lalui dengan sia-sia? Apakah kita melewati hari-hari kita tanpa Tuhan dan tanpa berhubungan intim dengan Tuhan? Mazmur pasal 78 ayat 33 mengatakan, "Sebab itu ia membuat hari-hari mereka habis dalam kesia-siaan dan tahun-tahun mereka dalam kekejutan." Setiap hari adalah kesempatan baru untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, untuk memperbaiki kesalahan, dan untuk bertumbuh dalam iman. Mari kita gunakan setiap hari yang Tuhan berikan dengan penuh kesadaran bahwa kita terbatas. Jangan biarkan hari berlalu tanpa kita mengucap syukur kepada Tuhan dan mencari kehendak Tuhan. Selama masih diberi kesempatan oleh Tuhan, marilah kita menggunakan waktu sebaik-baiknya. Bukan soal lamanya kita hidup di dunia ini, tetapi bagaimana kita memaknai setiap waktu yang ada di dalam kehidupan kita. Kita harus terus selalu memperhatikan hari-hari yang kita lalui dalam kehidupan kita, supaya kita beroleh hati yang bijaksana. Kesimpulan renungan pada malam hari ini, menghargai waktu berarti menghargai hidup yang Tuhan berikan. Setiap hari ada kesempatan untuk bertumbuh dalam iman dan mengerjakan apa yang Tuhan kehendaki. Dengan menyadari bahwa waktu kita terbatas, kita diajak untuk hidup bijaksana, memanfaatkan setiap kesempatan yang ada, dan memastikan bahwa setiap tindakan kita berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Kiranya menjadi berkat bagi saudara semua yang sudah mendengarkan. Dan untuk menutup renungan pada malam hari ini, mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, juga atas kasih-Mu dan berkat-Mu dalam kehidupan kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih buat penyertaan Tuhan di sepanjang hari
yang telah kami lalui hingga pada malam hari ini kami boleh bersyukur lagi di hadapan Tuhan melalui doa dan renungan pada malam hari ini. Kami bersyukur atas setiap hari yang Engkau berikan dalam hidup kami. Ajarlah kami untuk menghargai waktu yang Engkau berikan, agar kami hidup dengan bijaksana, menggunakan setiap detik untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu pada malam hari ini. Kiranya apa yang telah Engkau firmankan dapat kami tanam dalam hati kami masing-masing, dan mampukanlah kami untuk melakukan apa yang Engkau firmankan sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah perkataan-Mu menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkatilah hidup kami, agar kami tetap dapat berkesempatan mendengarkan firman-Mu kembali. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman Tuhan sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepadamu. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Hamba berdoa juga buat pemerintah-pemerintah kami, agar Engkau memberikan mereka hikmat, kebijaksanaan untuk memimpin negeri ini dengan adil dan bijaksana, dan biarlah semuanya dalam campur tangan Tuhan. Hamba berdoa buat saudara-saudaraku yang sudah mendengarkan renungan pada malam hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau jamah, sembuhkan sakit penyakit mereka, pulihkan keadaan mereka, berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah yang menjadi doa kami. Mari sama-sama kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.